Karena aku udah 2 kali ke pressure test, jujur ini agak nyesek ya, karena kesalahannya itu di minyaknya doang. Seandainya aku naruh minyaknya mungkin nggak segitu banyaknya, apakah aku bakalan nggak ke pressure test? Challenge pertama saya kalah, dan kemudian masih ada kesempatan kedua di challenge kedua. Ada bintang tamu Bang Miller, saya pun nggak bisa mengeksekusi dengan baik. Akhirnya saya masuk pressure test, perasaan saya kecewa. Bahkan seperti trauma, kenapa pressure test lagi, pressure test lagi. Lagi-lagi ada misteri lead, cuma banyak banget nih, ada 6. Padahal yang pressure test hari ini cuma ada 4 orang loh. Oke, Desi, Wiji, Vini, Manik. Kalian berempat adalah peserta pressure test kali ini. Di sini kalian tidak punya pilihan lain selain berjuang jika masih ingin tetap berada di kompetisi ini dan juga mengejar mimpi kalian. Kalian berempat yang boleh dibilang kurang memuaskan dalam mengolah sebuah hidangan, salah satu dari favorit guest star kita, Miller Khan. Yes, Chef, aku ngerti banget karena pressure test ini adalah satu-satunya jalan supaya aku tetap masih bisa lanjut di galeri ini. Now, time for us to move on. Dan kita berada di pressure test, di mana kalian harus berjuang lagi dengan sebuah aturan memasak yang akan kita reveal sebentar lagi. Sebelumnya, lead-nya juga banyak. Terus di pressure test kali ini juga banyak lead. Kira-kira isinya apa ya? Di depan kalian sudah ada 6 lead. Kita langsung aja buka satu persatu. Di lead pertama, ada beetroot dan capers. Lead pertama dibuka, isinya beetroot sama capers. Aku masih oke-oke aja karena ini feeling aku bakal penggabungan ingredients. Di lead kedua, ada goat cheese and peanuts atau chèvre. Di lead yang kedua itu ada peanut sama cheese. Sebenarnya ini yang enak ya kombinasinya. Jadi, tapi aku juga nggak pengen sih dapat itu karena aku nggak suka keju. Lead ketiga, coffee and black pepper. Lead keempat, ada coklat dan shishito pepper. Di salah satu lead setelah dibuka ada lombok sama coklat. Padahal kan mereka dua karakter yang berbeda. Kira-kira harus diapain ya ini? Lead kelima, strawberry dan balsamic. Dan last, avocado and cashew. Yang terakhir isinya avocado sama cashew. Jujur aku pengen banget dapat ini karena aku udah punya dish. Aku feelingnya pasti ke pairing challenge antara 2 ingredient yang ada di lead ini. Ada yang sudah bisa menebak what is the challenge? Belum? Ada yang at least familiar dengan kombinasi-kombinasi ini? Aku udah kebayang sih nih, kayaknya arahnya kita harus bisa mengcombine 2 bahan dengan karakteristik yang berbeda ini menjadi satu hidangan yang padu. Tantangan kalian di sini adalah pairing ingredients, di mana ada kedua bahan yang bisa dibilang semua kombinasi ini sudah cukup populer dan lumayan sering digunakan ya di dunia kuliner. Dan dipastikan mereka cocok selama diolah dengan benar, dengan benang merah yang benar. Tugas kalian adalah pairing. Bagaimana mengkombinasi kedua bahan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Wah, ternyata challenge-nya seru banget. Kali ini ada pairing ingredients. Di sini bisa go western banget sih mereka harusnya. Tapi aku yakin pasti mereka semua bisa sih nge-highlight 2 ingredients itu. Duh, jangan sampai aku disuruh mengolah lombok sama coklat. Bisa berapa iki? Kenapa mukanya bengong semua? Ya gimana nggak bengong, Chef, karena ingredients ini menurut aku lumayan susah karena ini challenge-nya pairing. Belum pernah makan
strawberry dengan balsamic? Aku bener-bener bingung banget. Mana pernah aku sebelumnya nyobain strawberry pakai balsamic. Coklat and chili? Belum, Chef. Ngeliat respon dan wajah mereka, kayaknya mereka sangat worry. Kayaknya lagi pada bingung deh, mau masak apa dan pilih yang mana. Di sini siapa yang akan mengolah pairing yang mana akan ditentukan oleh tim pemenang yang ada di atas. Tuh, ternyata tim pemenang yang bakalan milihin aku, bakal masak apa dan nge-pairing bahan apa. Aku berharap banget sama orang yang di atas, terutama sama Hofid sama Fajar, pilihin aku yang bener. Ingredientsnya aja itu sudah susah. Terus ternyata mereka nggak boleh pilih sendiri, yang nentuin teman-teman mereka yang kemarin masak. Ya, semoga pilihannya tepat ya. Tim pemenang, silahkan pilih siapa mengolah kombinasi yang mana. Bolo, kalau bisa aku jangan dikasih yang aneh-aneh ya, kasih yang enak aja. Yang penting itu yang coklat sama lombok itu sisihno dari saya ya. Oke, siapa yang akan berbicara mewakili? Fajar. Fajar, oke. Berurutan ya dari Desi ke Manik. Desi akan mengolah apa? Untuk Desi, tadi kita sepakat kopi sama Black pepper. Black pepper, yes, chef. Oke. Fajar milihin aku coffee and black pepper. Thank you ya Fajar, aku bakalan berusaha bikin ini semaksimal mungkin dan aku nggak bakalan pulang. Untuk Wiji? Untuk Bude Wiji, coklat and chili. Coklat and chili, nice. Wes sapa karepmu wis Fajar sak omong-omongmu wis aku manut wong nang kene ya aku ming sak dermo. Pasrah ya Jar. Vini? Ini strawberry and balsamic. Strawberry and balsamic. Dari semua bahan yang ada, aku paling familiar sama strawberry dan aku rasa aku masih bisa olah balsamic itu menjadi sesuatu yang cocok sama strawberry. Manik, avocado and cashew. Avocado and cashew. Dan aku dipilihin avocado dan cashew sama Fajar. Thank you bro, memang kamu ngerti aku banget. Apa alasannya? Nggak ada alasan khusus sih chef, cuman yang paling kuat saya kasih yang paling susah. Siapa yang paling kuat? Manik sama Bude Wiji, chef. Manik dan Bude Wiji? Ya. Di sini aku pasrah wes, apapun yang kamu pilihkan Jar. Walaupun Mas Yo kamu bilang aku tangguh di sini, ya tangguh lah. Secara kan aku ya wong wedok, lan aku wong wedok nggak tangguh, gak bakalan aku di sini Jar. Ya, kombinasinya memang agak mengejutkan, tapi inilah yang namanya tantangan. Kalian harus memahami bagaimana rasa itu bekerja ya, dan bisa memadu-madankan bahan dengan baik. Karena ini adalah tantangan yang cukup sulit menurut aku juga nggak punya banyak waktu buat pikir, jadi aku mau bikin sebuah hidangan yang aku udah sering olah, yang menurut aku akan bikin aku aman. Ya, kalian bisa membeli bahan yang tadi sudah disebutkan. Kalian bebas ke utensil room dan pantry. Dan waktu kalian memasak 60 menit, ingat ya, ini adalah pressure test. Kesempatan terakhir kalian, keluarkan seluruh kemampuan, keluarkan seluruh apa yang kalian punya. Jadikanlah yang terbaik, penampilannya bagus, cita rasanya enak. Saya nggak pikir lama-lama dengan waktu 60 menit cukup apa enggaknya, tapi saya langsung memilih untuk membuat savory. Oke, waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Kayaknya aku nggak bakalan coba savory kali ini dan aku bakalan go dessert aja deh biar aman. Aku juga belum yakin ya sebenarnya apakah kombinasi coffee and black pepper ini bakalan menyatu. Cuma aku bakalan akalin deh supaya black peppernya itu nggak terlalu strong. Saya langsung pergi ke pantry untuk mencari proteinnya untuk steak nanti yang disiram dengan saus coklat Shishimito chili. Nyambung nggak nyambung, yang penting tak sambung-sambungkan aja. Dikasih herb dan spicy lainnya mudah-mudahan bisa nyambung. Aku langsung kepikiran untuk membuat salmon ceviche with cashew crumble, terus ada avocado puree juga, dan cashew milk. Menurut aku hidanganku kali ini sangat cocok untuk avocado dan cashew dan pasti sangat meng-highlight banget.
mengumpulkan semua bahan yang aku butuhkan, strawberry dan balsamic untuk bahan utama kali ini, tepung-tepungan untuk cake dan juga gula untuk karamel. Karena aku nggak mau nantinya bolak-balik ke utensil room, aku ambil semua bahan yang kira-kira aku butuhin supaya aku nggak buang-buang waktu bolak-balik ke sana. Step pertama yang aku lakuin di sini adalah ambil rolling pin dan juga pan. Si rolling pinnya aku pengen bikin crackling-nya, dan untuk pan-nya aku pengen sangrai si black peppers. Aku lanjut bikin crackling. Di sini adonan crackling-nya itu ada butter, tepung, gula, dan juga ada sugar. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus mengkombinasikan bahan yang mereka dapat untuk menjadi hidangan terbaik mereka. Hal pertama yang aku lakuin, aku langsung kupas dulu ubi ungunya, terus aku mandolin biar tipis banget. Terus aku kasih garam sedikit biar keluar airnya. Muter otaknya cukup ini ya. Yeah, so it's a pairing thing. Iya. Yeah. Kalau sudah familiar atau Iya. sering makan mungkin would be easier ya, tapi kalau yang belum familiar sama kombinasinya itu harus Betul. cicip, harus Iya. diapain biar nyambung. Masalah kreativitasnya saja. Iya. Kemana? Yang paling common mungkin di sini I see Alpukat sama cashew. itu Ya. boleh. Balsamic strawberry Balsamic very common. strawberry, So iya. common. Chocolate dan sisito juga Iya, masih coklat oke. dan chili. Oh iya, coklat and sisito. Not bad. Should be easy lah ini sebenarnya. Tinggal kreativitas sama rasa Yes. dan penampilan last. Ini sebenarnya battle of the smart ya. Iya, ini harus ya betul. Iya, Saya setuju. karena ini iya. iya. Betul-betul diasah ini. Bukan masalah teknik Iya. atau apa-apa, yang penting harmonis rasanya. Harmoni. No matter how simple, Terus bisa lolos. bisa enak ya. Langkah awal yang saya lakukan di bench yaitu mencuci baby kentang, lalu saya rebus, saya kasih garam, kemudian saya memarinasi daging sapinya, dan juga mengerat-ngerat asparagus yang nanti sebagai kondimen pelengkapnya. Untuk pressure test kali ini sangat menantang bagi saya ya. Secara saya nggak familiar dengan masakan coklat untuk dikombin dengan cabai, nggak familiar banget. Jadi saya berharapnya semoga masakan ini nanti bisa bagus lah gitu loh. Karena ini baru pertama kali saya. Kesulitannya meng-compare yang rasa ini loh. Kan saya belum pernah memasak. Jadi ya harus pintar-pintar nanti palet kita sendiri aja. Jadi tetap meng-highlight cabai ini sama coklatnya gitu. Kalau bandingin pressure test yang kemarin, kacang-kacangan sama yang ini, menurut aku lebih susah yang ini. Menurut aku, agak pernah nyesel sih aku karena keputusanku udah bulat ngelepas si menu tipin kemarin. Untuk avocado dan cashewnya nanti ada di sieve-nya itu sendiri, terus ada di liquidnya, dan juga ada di puree untuk avokadonya. Akhirnya aku langsung eksekusi ingredient untuk buat ceviche-nya. Aku potong red onion, paprika red, yellow paprika juga, terus ada koriander, ada salmonnya juga. Aku potong hati-hati banget karena aku mau bentuknya itu kotak kecil banget. Sambil menunggu kentangnya matang, di sini saya mulai untuk meracik untuk sausnya. Saya coba dulu sisito peppernya. Loh, ternyata sisito pepper itu manis ya. Tahu gini tadi tak bikin yang diset aja daripada savory. Tapi nggak apa-apa wes. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Yes, Chef. Yes, Chef. Semangat. Untuk base-nya ini aku akan buat sponge cake. Aku folding dan aku pastikan untuk adonannya ini nggak boleh ambles supaya nanti tetap mengembang dengan baik. Doughnya sudah dingin, aku campur dengan 2 butir telur, aku aduk sampai tercampur rata dan aku cek konsistensinya. Cara ceknya adalah kalau misalkan kita ambil spatula dan dia udah V-shape, nah itu adonan kita artinya sudah pas konsistensinya, tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu padat. Aku lagi bikin adonanku, Chef Rudy datang ke bench dan tanya aku mau bikin apa. Jadinya bikin sos chef nanti. Dessert ya? Iya, Oh, dessert. jatuhnya ke dessert. Kamu nggak mau coba yang
beef tadi yang... Saya belum pernah bikin, Chef, jadi takut sih. Aku tahu sih memang ada menu itu, tapi aku belum pernah bikin. Jadi kalau aku bikin itu di pressure test kayaknya terlalu risky deh. Tapi di sini kamu kasih itu ya? Kasih black pepper. Iya, betul, Chef. Coba aromanya. Saya udah sangrai sih. Oh, enak. Iya. Asal ini jadinya bagus, terus nanti di flan-nya atau di diplomat cream-nya. Di diplomat cream-nya saya kasih kopi. Di crackling atasnya saya kasih black pepper. Oh gitu ya? Iya, betul, Chef. Bentar, saya bayangkan dulu ya. Iya, jadi kayaknya ini enak juga sih. Semoga ya, Chef. Enak dong Chef Rudy, aku yakin banget nanti pas Chef Rudy cobain, pasti Chef Rudy bakalan suka.